batasin kebahagiaan kita dengan ilah-ilah lain yang kita ciptakan. Sampai ada ungkapan unik ya. Tuhan itu ada dua katanya. Satu, Tuhan yang menciptakan kita. Dua, Tuhan yang kita ciptakan. Tuhan, jabatanku, segalanya ya, insya Allah. Karir yang sudah kurintis, enggak bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita, contoh ya, bu, saya nitip handphone ya, mau ke toilet. Pulang dari toilet, bu, handphone saya boleh diambil? Boleh. Ibu marah nggak saya ambil handphone saya, bu? Enggak, karena ini emang punya saya. Jadi ibu nggak marah kan saya ambil handphone saya? Enggak. Tapi bu, kita suka digituin bu sama Allah. Hamba nih ya, harta, jabatan, kekuasaan, anak, pasangan, buat ngetes kamu, ingat titipan, buat nguji kamu tambah baik apa tambah bejat. Ingat, bukan punya kamu, titipan buat kamu. Ternyata nggak tambah baik, diambil sama yang punya, biar kita nggak makin hancur. Apa yang terjadi? Gak bisa, ini punya aku. Sudah 10 tahun aku merintis ini. Sudah 15 tahun aku melakukan ini. Masya Allah. Punya orang, punya pihak lain, tapi di aku. Selamat menderita. Orang bilang manusia sedih ketika kehilangan. Bohong, bu. Kurang tepat. Contoh ya, ada yang kesini naik motor. Kalau dari depan nanti motornya hilang, sedih nggak? Sedih ya, tapi izin, ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Manokwari sana di Papua, motornya hilang 7 bu. Pokoknya ibu nggak kenal orangnya bu ya. Ibu sedih nggak motor si bapak itu hilang? Enggak. Kenapa? Satu, nggak kenal. Dua, bukan punya saya. Jadi ketika orang bilang, kok kehilangan kan manusia sedih? Enggak. Yang lebih tepat adalah manusia itu baru sedih ketika kehilangan sesuatu yang dia aku. Ya. Kadang di handphone ada, kenapa itu heboh-heboh? Dia sendalnya hilang. Emang sedih kita? Enggak, biasa aja. Ya. Tapi coba yang hilang sendal kita, bu. Ya. Beda kan? Beda nggak rasanya? Beda. Karena kita kalau mau jujur baru sedih ketika sesuatu yang kita akui punya kita hilang. Masalahnya emang aslinya bukan punya kita. Kitanya we ngaku-ngaku. Pantesan susah bahagia. Kalah sama anak kecil itu. Karena anak kecil itu belum ada apapun yang menggantikan Allah di hatinya. Ya sederhana, orang hijrah pengen bahagia. Orang hijrah pengen tobat. Yuk mulai. Ganti isi hatinya Allah doang. Kalau misalkan ternyata masih sulit, Allah tolong. Ya. Dengan cara, ya ada yang hijrah malah dicaci orang, malah dapat kepahitan, dapat apa? Bismillah. Karena itu sedang mencabut kemelekatan apapun di hati kita selain Allah. Ya. Dan sesuai ujiannya bu, sesuai kecintaannya. Bagi orang yang sudah gak pernah ragu masalah rezeki, demi Allah gak akan diuji masalah rezeki. Meskipun mereka juga sempat merasakan lapar, enggak, tapi tetap aja. Ada guru-guru kami yang sehari itu sedekahnya sampai 0 bu. Benar-benar gak nyisain, tapi sampai sekarang masih hidup. Ya, ketika sudah benar-benar habis semuanya, ya, tetap aja besoknya ada lagi. Dan bagi beliau nggak berat. Tapi ketika kita misalkan masih mempermasalahkan rezeki, misal, yuk diuji biasanya masalah rezeki. Ya. Tapi saya minta ke Allah, buktinya saya berdoa, ya. Kadang bukti kita tidak yakin kepada Allah adalah ketika kita ada masalah, Allahnya belakangan. Minta tolong dulu ke dia, ke tetangga, WA dulu ke siapa, minta bantuan dulu ke siapa. Pas semuanya udah gak ada yang bisa bantu, baru Allah. Pernah gak langsung Allah dulu? Izin ya, kemarin coba kayaknya Allah nyobain nih si Koko nih ngebuktiin hasil ceramahnya nggak nih ya. Jadi kemarin ibu tahu Instagram nggak bu? Tahu ya. Terus kemarin dihack ya. Kemarin sempat cerita, nggak apa-apa diulang ya. Tahu-tahu nggak bisa login, terus pas bikin akun baru ngekontak orang yang ngubungin, kirim pesan. Dia minta duit $300 kalau pengen balikin akunnya. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Saya pengen tahu dulu nih orang muslim atau enggak.
Maka saya bilang, itu akun dipakai untuk menyebarkan Allah. Maka dijawab, saya percaya Allah, tapi di sini kemarin habis gempa, jadi butuh bantuan. Oh, orang Turki ternyata. Kemarin kan Turki gempa ya. Maka, oke, dia nggak mau diminta balikin, jelas nggak mau. Dia lagi butuh duit, pengen duit. Minta tolong ke siapa juga belum tentu bisa bantu, karena yakin pertolongan itu adanya bukan dari kemampuan manusia tapi atas izin Allah. Langsung berusaha mikir, ngamalin ceramah sendiri, ya. Dia hamba Allah, ya. Daripada kita minta tolong sana sini, belum tentu hatinya berubah, tapi kalau sudah Allah yang pengen merubah hatinya, itu baru bisa. Maka qadarullah masih ada wudhu waktu itu, jadi langsung berdiri, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tobat, sholat tobat. Beres tobat, saya juga teringat ceramah sendiri. Di dalam Islam ketika ada masalah, nangis tuh ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda ya. Maka ya udah bismillah, ya Allah, hamba tahu akun itu sudah hamba buat dari tahun 2016. Waktu masih jadi bandar judi. Jadi akun itu pernah dipakai buat nawarin judi dan dosa-dosa lainnya. Mungkin itu belum ditobatin. Maka ya Allah, jika ini memang untuk menggugurkan dosa hamba ridho, silakan diambil oleh orang itu. Tapi ya Allah, jika engkau menerima tobatku ini ya Allah, maka aku tahu mudah bagi dirimu membulak-balikan hati orang itu untuk mengembalikan akunnya. Ya. Tutup dengan doa, amin, ambil handphone, saya bilang kayak gini ke orangnya. Ini hari ini saya transfer juga bisa, tapi kamu tahu cepat atau lambat, kamu akan Allah buat kehilangan lebih banyak daripada yang kamu minta. Macam ceritanya. Ya. Di bawahnya saya lanjutin. Tapi kalau hari ini kamu lepasin ini akun dikembalikan, demi Allah, lihat kejutan dari Allah, besok kamu dapat rezeki lebih banyak dari yang kamu minta. Dan izinkan diri ini mendoakanmu setiap selesai sholat. Ada jeda sekitar berapa menit, cuma tulisan sedang mengetik tapi nggak muncul-muncul. Kayaknya hapus ulang. Akhirnya muncullah balasan. Oke, I don't need your money. Aku tidak butuh uangmu. Ini passwordnya, silakan langsung diganti lagi. Nanti bisa diambil oleh penjahat yang lain. Udah weh, selesai. Coba login, beneran bisa masuk. Udah, sampai sekarang masih bisa dipakai. Ya. Jujur Bu, setiap kali ada masalah, berapa kali kita langsung ingatnya ke Allah. Bisa jadi langsung ke teman dulu, langsung ke orang dulu. Karena itulah bisa jadi yang membuat agak lama terkabulnya doa kita. Selevel Ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, ya. Kan keturunannya juga telat Bu. Ya. Kalau kata kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah, beliau menukilkan suatu riwayat yang menyebutkan karena Ibunda Sarah pernah ragu, masa iya kami udah sama-sama lansia bisa punya anak? Ya. Nah, ragu itu yang membuat tertundanya doa. Izin ya, ibu lagi butuh duit Bu, datang ke rumah tetangga pengen minjem duit. Assalamualaikum, mangga calik ya. Pak, pengen pinjem duit, butuhnya segini, saya lagi ada perlu. Tapi muka-muka kayak Bapak sanggup gak ya minjemin ke saya Pak? Muka Bapak kan kayak gak punya duit gitu Pak. Coba kira-kira Bu, dipinjemin atau diusir Bu? Ya. Nyadar gak kadang kita kayak gitu ke Allah? Banyak kekabul. Masa iya sujud nonggeng masalah selesai? Beneran, musuh kita keraguan kita sendiri. Yang padahal itu seolah kita menuhankan ikhtiar kita, menuhankan teman-teman kita, ngerasa jalan keluar itu ada pada mereka. Enggak Bu, pada Allah. Dan kita dibikin ada masalah supaya lepas dari itu semua. Nanti akan ada momen merasa bahwa iya ya, ini kan perasaan dulu masalah kecil, gampang, tapi kenapa saya teman banyak, uang banyak, kok gak beres-beres ini masalah. Agar kita merasa bahwa benar, ternyata saya cuman hamba, kalau Allah gak tolong gak bisa apa-apa. Jadi sadar kan, gak jadi sombong lagi kan, ngerasa jadi hamba lagi kan, itu tujuannya. Karena kalau kita minta doa dikabul, nggak ada keinginan, nggak berdoa. Seolah-olah Allah cuma jadi alat agar doa kita dikabul. Zolim sekali itu.
Ya. Buktinya apa? Ya pas nggak ada keinginan nggak doa dia, nggak ningkatin taat. Masa ya kudu disintrek wae baru pengen sujud ke Allah? Ya. Sintrek mah kieu nya. Ini mah dijewer. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Yuk Allah di hati ya. Janji. Kalau suatu saat saya udah nggak ketemu lagi, nggak tahu ya umur orang ya, mungkin saya 5 menit lagi atau nggak tahu. Janji ya, pulang dari sini tambah dekat sama Allah ya. Pengen bahagia nggak? Bahagianya adanya nurut sama Allah. Kalau nggak nurut sama yang punya kebahagiaan, gimana bisa nggak bahagia? Nggak masuk akal. Sama kayak pengen isi bensin, nyarinya di toko bangunan, nggak nyambung bu. Isi bensin nyarinya ke yang punya bensin. Nyari bahagia, ya datangnya kepada sang pemilik kebahagiaan. Terus kita datang kepada selain Allah gitu, wajar nggak pada bahagia? Iya nggak? Iya nggak? Udah lanjut dulu ke Teh Yunda. Masya Allah. Tafadhol sayang. Ciel. Ibu nggak ada yang manggil sayang bu? Masya Allah, terima kasih suamiku sayang. Iri. Langsung ke suami masing-masing ya bu. Masya Allah. Izin ya bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengar banyak nasihat yang disampaikan oleh Ustadz. Kira-kira paham gak bu? Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan bisa diamalkan. Sepakat ya bu? Bukan cuman jadi status, bukan cuman dipoto ustadznya bu, tapi pulang dari sini nambah taat, nambah takut ke Allah. Ya bu? Sepakat bu? Kesini ngapain bu? Menuntut ilmu. Masya Allah. Bukan mau ketemu Ko Denis. Itu juga Teh Yunda. Tolong paham ya. Berarti menuntut ilmu ya bu ya. Bukan foto-foto. Berarti tidak ada edisi foto. Sekalian, baiklah bu, izin ya, karena tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar, saya izin menambahkan sedikit saja. Kita tapi doa dulu ya bu ya, supaya berkah. Angkat tangannya berdoa, tundukkan kepalanya, menghamba kepada Allah, karena hidayah cuman bisa masuk ke orang-orang yang tawadu, yang mau merunduk, mau merendah. Makanya hidayah nggak masuk ke Fir'aun karena dia sombong, songong, ngerasa lebih hebat dari yang lain. Ya, gelang emasnya lebih panjang sampai sikut kata Ko Denis tadi. Ya, maka tundukkan kepala kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan memang kita orang yang rendah dan hina. Allah yang maha besar, maha pengasih lagi maha penyayang, insya Allah mengangkat derajat orang-orang yang tawadu. Tundukkan kepala, angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub
Sabit qalbi ala dinik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi itu doa Rasul minta amalin tuh doa, Bu. Tiap kita sholat sujud terakhir baca itu, Bu. Ya, ini kan misal kita nih habis sholat maghrib rakaat ketiga terakhir tuh sujud terakhir, saat-saat kita paling dekat dengan Rabb kita, doa tuh. Yang pertama minta ampun dulu sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tuh, Bu. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada tuntunannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuh doa kudu dibaca, Bu. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, Bu. Kita nih udah hijrah, tapi banyak orang hijrah baru casingnya doang. Ibarat ada orang pakai HP casingnya iPhone, begitu dibuka Oppo. Ya, kita kadang-kadang hijrah ini baru casingnya doang. Bagus sih juga itu, Bu. Segitu juga udah bagus karena ada keinginan ingin lebih baik. Tapi sesuai tema yang diamanahkan kepada kami hari ini adalah hijrahku, progresku. Naon, Bu, progres artinya? Dilarang parkir. Progres teh apa, Bu? Perubahan. Ya, melangkah lebih baik. Penambahan, ya. Perubahan yang tadinya mungkin ketika hijrah baru pakai pakaian muslimah doang, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Ya, pakai pakaian besar-besar, tapi mulutnya pedes, ngalahin sambal bawang. Sambal geprek lebih pedes, Bu. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini masih hijrahnya itu sebatas casing doang. Walaupun itu bagus, tapi karena tema kita hari ini adalah Allah itu lebih suka kepada manusia yang menjadi lebih baik setiap harinya. Dia menjadi manusia yang lebih baik daripada diri dia yang kemarin. Mohon maaf. Ya, ibu-ibu nih, saya tanya, kalau misalnya ngaji, ibu-ibu ya, sehari itu bisa berapa tempat, Bu? Seminggu deh, Bu. Seminggu bisa berapa kali, Bu? Oh, banyak, 3 kali. Bahkan ada juga, Bu, yang satu hari tuh kajiannya full. Udah kayak dia pematerinya, Bu. Bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Kajian duha ikut, ada Kodenis pula, ya kan? Kajian zuhur, eta lagi si ibu, ada lagi dia. Bagus, nggak masalah. Kajian asar, dia lagi, nggak apa-apa, bagus. Kajian maghrib, si ibu meneh, kan gitu. Si ibu terus, nggak masalah, Bu, bagus. Kalau memang mencari ilmu buat diamalkan. Nih, sampai anaknya bilang, mah sekalian aja bawa koper, mah. Nginap sana, mah, gitu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita baru sekedar casing doang, Bu. Pergi pengajian, kumpul-kumpul sama teman-teman, seragaman gamis bareng. Tuh suami bilang, papa minta duit 300.000 lagi, hari ini seragam warna hijau lumut. Kasih sama suaminya. Ditanya sama suaminya, mama tadi kajiannya sama siapa? Masya Allah, papa tadi kajian sama Kodenis, Ustadz yang lagi viral. Masya Allah, menikah sep, bager, soleh papa. Terus mama materinya apa? Lupa.
mau naikin progres kita hijrah itu, saya harus cerita begini. Besoknya kajian lagi nih si ibu. Nih ibu ini hobinya kajian nih, masya Allah ya. Kajian lagi. Tadi pakai baju hijau lumut, bilang lagi sama suaminya, papa, hijau muntah kucing kali ini papa. Minta 300.000 lagi untuk beli baju hijau muntah kucing, kasih sama suaminya. Berangkat si ibu. Dah pulang, assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Capek mah? Iya capek ya. Tadi kajian sama siapa? Ko Denis. Oke. Materi yang didapat apa mama? Masya Allah papa, udah ustadznya ganteng, tadi bahas tentang kesabaran papa, itu bagus banget. Mama sampai meneteskan air liur, air mata gitu. Oh iya mama, Masya Allah ya. Mamanya lagi ngetik nih, lagi SMS-an sama grup arisan. Ma, tolong dong bikinin papa kopi. Sabar atuh, gak lihat mama lagi repot. Mama tadi kajian tentang apa? Kesabaran. Tante gagal. Ya bu, gagal bu. Nah bukan tidak boleh, tapi kita naikkan nih bu sekarang ya. Sepakat nggak bu? Sepakat. Kalau dulu kita bagus kok, gerakan hijrah itu saya dukung, karena saya dulu juga hijrah, nggak otomatis owe-owe saya langsung syar'i, enggak bu. Ya, owe-owe langsung dinikopin, enggak juga sih bu ya. Sempet saya pakai celana pendek, tank top, gitu-gitu lah ya bu ya. Nah, saya dukung gerakan hijrah, tapi hijrah kita bukan harus hanya sekedar casing saja, tapi kita hijrah hati ya bu ya. Hijrah lisan ya bu ya, hijrah mata ya bu ya. Apalagi yang paling penting bagi kaum wanita ini adalah lisannya. Ini saya sampaikan, bu. Halo. Peristiwa Isra Mi'raj, ya Rasul itu kan naik, ya ke Sidratul Muntaha, ya naik ke atas langit. Itu Rasul diperlihatkan surga sama neraka. Nah saya mau cerita yang serem-seremnya aja nih. Diperlihatkan di dalam neraka, yang paling banyak siapa bu? Ya kita, ya kan bu? Kita yang paling banyak. Kenapa? Ditanya sama Rasul, wahai Allah, kenapa nih perempuan paling banyak mereka di neraka? 3 hal. Yang pertama bu, disebabkan karena lisannya. Apa bu? Lisan siapa yang suka pedes? Lisan siapa yang suka nyakitin? Lisan siapa yang suka nyakitin menantunya? Ya Allah, bukan saya yang bilang ya bu ya. Baik, yang pertama disebabkan lisannya. Yang kedua, mohon maaf, disebabkan oleh kemaluan bu. Mohon maaf ya bu ya. Yang jadi pelacur laki-laki atau perempuan bu? Memang sekarang laki-laki pun udah ikut-ikut perempuan ya bu ya. Nggak mau kalah mereka. Mereka kayak Yamaha, semakin di depan. Bu, ya, yang kedua apa? Disebabkan kemaluan. Nih perempuan karena tahu cari duit bagi perempuan itu gampang. Mohon maaf, tinggal ngangkang kaya bu. Ya, tinggal begitu kaya. Makanya paling banyak di neraka tuh wanita. Dia manfaatkan amanah yang Allah berikan yang seharusnya dijaga dengan sempurna, dengan baik, yang hanya diperuntukkan untuk yang halal saja. Yang ketiga apa bu? Nih saya pun masih belajar nih. Malu nih mau ngomong kayak gini nih. Suami saya ada di sini soalnya. Yang ketiga nih yang paling bahaya, dan saya pun masih belajar bu. Yang ketiga apa? Yang menyebabkan nih kita ibu-ibu, para istri banyak masuk neraka Allah adalah karena tidak patuhnya kita kepada suami kita. Atau dalam bahasa lain, suka ngilang-ngilangin pemberian suami. Kamu teh gak pernah perhatian sama aku, padahal baru kemarin dikasih duit buat beli baju sama gamis. Ya,
Terus sibuk nih suaminya kerja segala macem. Padahal baru kemarin healing ke pantai. Baru pekan ini suaminya nggak bisa nemenin. Apa coba katanya? Kamu mas selama kita nikah nggak pernah nyenengin aku. Bohong. Kalau nggak pernah nyenengin udah gantung diri si ibu dari awal nikah. Betul bu? Bohong. Hiperbola. Lebay. Ya bu? Tuh, 3 hal ini bu yang menyebabkan wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka nih saya bahas dari lisan dulu ya bu ya, karena ini yang paling bahaya. Hijrah tuh dari mana aja bu? Yang pertama dari hati kita. Artinya apa? Ketika kita hijrah, ya, jangan sampai hati kita tuh kotor, ngelihat orang lain sinis, ngelihat orang lain bahagia nggak suka. Tetangga beli mobil kita demam, dia beli rumah koma, rumah barunya di samping kita meninggal kita bu. Ya, jangan sampai kita itu apa bu? SMS ya. SMS tahu bu? Nah, udah khatam si ibu. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Siapa itu bu? Bukan saya cenah. Fir'aun juga bilang bukan saya. Bercanda ya bu ya. Nah, hati-hati. Yang pertama hati itu dibenerin dulu bu. Mohon maaf ya, kata Ibnul Jauzi dikatakan apa namanya, di dalam tubuh manusia ya ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik seluruhnya. Tapi kalau itu buruk, wah penglihatan jadi buruk, suka melihat yang buruk-buruk, nggak senang melihat yang baik-baik. Betul bu? Kalau udah hatinya ini buruk, pendengaran jadi ikutan buruk, nggak senang dengerin taklim, senangnya dengerin dangdut, ya bu. Apalagi kaki kita. Kalau sudah hati kita ini buruk, kaki yang biasanya senang datang taklim, ya itu ibu senang banget saya lihat. Yang biasanya senang datang taklim, kalau hatinya lagi sakit, ada aja alasannya bu. Yang pertama apa bu? Apa tuh kalau ibu-ibu penyakit kakinya apa sih? Rematik, asam urat saya kambuh Teh Yunda. Nih ibu-ibu pada nge-SMS, bu, ini bentar lagi kita ada kumpul-kumpul ya bu ya untuk tahsin ya bu ya. Nah gitu. Kalau hatinya lagi sakit, biasanya ringan langkahnya datang tuh buat ngaji. Tapi kalau hatinya sakit, kakinya ikut sakit. Aduh, rematik saya kambuh, Bu. Aduh, asam urat saya kambuh, Bu. Aduh, saya kanker, Bu. Kantong kering, ya. Sob. Ada aja, karena kalau udah hati sakit, mata tidak senang melihat yang baik, telinga tidak senang mendengar yang baik. Ini nggak senang nih, kalau hatinya lagi sakit, dengar ceramah gini panas dia, kebakaran jenggot, ya bu ya. Update status, sesat, kafir. Ada nggak orang gitu bu? Ada. Kerjanya tiap hari julid aja. Ya, kenapa dia nggak gabung aja di silat investigasi, ya kan bu? Atau rumpi, no secret, ngapain di sini ya kan bu? Iya, isi ibu nonton kayaknya. Ya, maka hati dulu nih bu, ya. Hati ini adalah raja bu, raja. Pertanyaan saya gini, bu, kalau di dalam tubuh kita rajanya adalah hati. Kalau si raja ini sakit, terbengkalai tidak urusan tubuh kita. Terbengkalai, rajanya lagi ngambek, lagi mager, males ngapa-ngapain. Mata yang biasanya senang melihat Quran, rajanya lagi mager, otomatis mata lihat drakor, ya bu. Lihat sinetron. Apa sinetron yang lagi ini bu? Apa? Allah, pura-pura nih. Apa itu cinta-cinta itu? Tajwid cinta. Apa pula itu? Tajwid cinta saya baru dengar. Ya Allah tuh lah. Ya kalau ada
ibrohnya mangga silahkan ya Bu ya nonton. Tokohnya siapa, Iqbal? Nama tokonya Iqfa Cenah Bu. Kalau nonton itu kan gini Bu, nonton itu asal hukumnya mubah boleh. Tapi itu yang membuat menjadi halal atau haram dilihat nonton apa. Ya Bu, nontonnya mah mubah silahkan. Tapi nonton apa itu yang jadi halal atau haram. Ya Bu ya, jangan nonton yang macam-macam ya Bu. Ya, dah. Itu aja lah tadi apa? Tajwid cinta. Masya Allah. Nah, yang pertama hati. Yang kedua nih. Saya tengok dulu muka-mukanya nih. Kalau yang banyak tek lalatnya biasa agak cerewet nih. Lisan nih bahaya Bu. Karena lisan orang ya, kita ngomongin orang jahat nih lisan kita. Gara-gara itu orang ada yang mau bunuh diri ada Bu. Kita bilang gini, gendut kamu, jelek kamu, udah gendut, hitam, hidup lagi. Oh, Bu, itu kita ngomong gitu, padahal kita bercanda tuh orang baper pengen bunuh diri. Aduh gawat kita Bu. Bu, halo? Halo? Nah, Bu, kalau misalnya kita ngelakuin dosa, mohon maaf, kita berzina nih, nauzubillah. Kita ngelakuin dosa, zina, taubat ke Allah, taubatan nasuha, Allah ampuni, kelar. Kita nyakitin orang dengan lisan kita, tidak minta maaf. Oh, mengerikan. Berat itu Bu. Nanti pertanggungjawabannya dibawa sampai mahkamah akhirat. Nih ibu-ibu yang punya menantu yang suka julid sama menantunya, hati-hati nih. Nih menantu yang suka julid sama mertuanya juga hati-hati nih. Anak nih suka julid sama mamanya, hati-hati. Ibu julid sama anaknya juga hati-hati. Ibu julid sama suami juga hati-hati. Julid sama tetangga juga hati-hati. Julid sama teman ngaji, hati-hati. Tuh, tengok tuh, gak ganti-ganti bajunya. Bau kali keleknya. Tadi aku deket dia, ya Allah, napasnya napas naga. Ada aja Bu di komen dia. Penting atau tidak penting? Tapi kenapa diobrolin? Itu kata Allah hawa nafsu. Bu, ada 3 yang menghalangi kita untuk benar-benar bisa hijrah di jalan Allah, menghamba kepada Allah. Yang pertama hawa nafsu. Jadi kalau ini bibir, saya juga dulu suka gibah Bu. Ya, dulu sama teman kantor kalau kepala cabang udah aneh-aneh tuh kami bikin grup sendiri. Tuh lihat tuh perutnya tuh membelendung. Ada aja Bu di komen. Ya, itu teh hawa nafsu. Sekarang kalau udah muncul keinginan seperti itu, tahan di bibir, kunci. Jangan, Allah nggak suka. Jangan, nggak suka. Pengen banget nih, aduh, pengen banget, gendut banget. Maaf. Tahan. Ya Bu, itu teh hawa nafsu. Kalau diikutin ya sudah. Nih kita karena terbiasa mengikuti hawa nafsu, jadi gibah itu suatu hal yang biasa bagi kita. Ini ada ibu-ibu, Jeng, aku nggak suka ya ngomongin orang sebenarnya. Gayanya itu loh. Aku sebenarnya tuh nggak pernah ngomongin orang sama sekali. Lah ini ibu ngomongin siapa? Hewan. Ya. Kenapa Bu? Kita bilang itu yang pakai kerudung warna coklat. Ya Allah, keleknya bau sayur asem udah basi katanya. Bu, ibu teh ngomongin siapa? Ya yang itu. Saya sih sebenarnya nggak suka ngomongin orang, Jeng. Lah dia orang atau hewan Bu? Orang sih. Ya udah Bu. Kita gibahin orang itu ibarat kita makan bangkai daging saudara kita sendiri Bu. Mau makan bangkai, ibu dikasih makanan basi aja nolak. Tapi ibu tiap hari hidangin untuk keluarga diri kita makanan bangkai. Nauzubillah. Hati-hati nih Bu sama lisan kita nih, tajam nih Bu ya, kayak pisau bermata 2, asik. Iya kan?
Tajam banget. Tapi mohon maaf, dari lisan ini bisa jadi kebaikan, dari lisan ini bisa jadi keburukan. Ini tinggal kita yang mau gunain nih. Dikasih Allah bibir, macam-macam model bibirnya, ada yang kecil, ada yang memble, ada yang tebal, silahkanlah macam-macam. Tapi fungsinya kita bisa milih, Bu. Mau dipakai mengucapkan yang baik atau dipakai mengucapkan yang buruk. Ada lagi yang lebih bahaya, mengucapkan yang sia-sia. Segala eta di komen. Dalam perjalanan nyerocos, gak berhenti-berhenti, segala eta dibicarain. Boleh ngomong, asal ngomong nyambung ke Allah, bagus. Tapi kalau ngomong gak nyambung ke Allah, sia-sia. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faliyakul khairan aw liyasmut." Apa, Bu? Ulang ya, bareng-bareng ya. Nih biar menghujam ke dada kita, bareng-bareng. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ahli hadis semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya, Bu? Falyakul khairan, kalau kamu nggak bisa mengucapkan kalimat yang khair, baik, aw liyasmut, mending diam. Bu, ada manusia yang kalimatnya itu nyakitin orang, jadi kemaksiatan dan jadi dosa. Ada lagi yang lebih rugi. Memang mungkin tidak nyakitin orang, tapi sia-sia saja. Ngomongin yang gak penting. Memang gak gibahin orang, tapi segala eta di komen. Tuh, rumput hijau ya. Terus si bapak baru beli mobil baru tuh kayaknya. Kemarin warnanya ini, wah pertandingan bola kayaknya seru kemarin. Manfaat gak, Bu? Nggak usah di komen. Presiden nanti bakal siapa ya? Ih, Ko Denis mau nggak ya poligami ya? Nggak usah, Bu, dipikirin ya. Ih, Ko Denis skincare-nya apa ya Allah? Tanya ya, Bu ya, kalau penasaran. Segala eta di komen, itu yang lebih bahaya lagi tuh, Bu. Makanya usahakan mikir jadi zikir, ngucapin jadi kebaikan. Apapun, kalau nggak bisa yang keluar ini kalimat-kalimat yang hasanah, kalimat-kalimat yang baik, mending ditanya sama suaminya, "Mamah kenapa hari ini?" Faliyakul khairan aw liyasmut. Enggak gitu juga, Bu. Enggak gitu. Maksudnya enggak gitu. Please, ya. "Mama kesurupan," kata si bapak. Dipanggil langsung Ko Denis buat ngerukiah. Ternyata makin menjadi jadi, Bu, jinnya. Maaf ya, Bu, bercanda. Nah, maka yang paling penting dalam hijrah kita, selain kita hijrah hati, kita hijrah lisan. Dari tadi ngomongin hijrah teh apa teh Yunda? Berpindah. Yang tadinya kita buruk, tadinya kita munafik, tadinya lisan kita jahat, kita berubah jadi lebih baik. Lisan kita jadi santun, lembut, halus, tidak menyakiti siapapun. Yang tadinya mungkin hati kita kotor, lihat orang segala apa di komen. Ada saya lihat YouTube-nya Ko Denis, ada yang komen begini, "Ini Ustadz sok amat, sok viral amat, sok ganteng amat, padahal dia mantan bandar judi." Gimana ceritanya mantan bandar judi bisa jadi Ustadz? Emang tahu bulat digoreng dadakan? Ada aja, Bu. Jadi manfaat tidak ngomong gitu? Mana lebih manfaat? Lihat orang baik, lihat orang soleh. Masya Allah, Ustadz, semoga istiqomah ya, semoga hajatnya dikabul, tetap rendah hati. Mana lebih enak, Bu? Mana lebih manfaat, Bu? Mana yang mendapatkan pahala, Bu? Yang kedua, itulah. Tapi kita sering yang mana? Yang pertama. Lebih enak soalnya, kata Hawa. Baik, ya sedikit ya, Bu ya. Ini ada ayat familiar tentang hijrah, Quran surat An-Nisa, ya, ayat 100, Bu. Nah, ada yang membawa Qurannya? Ada? Ya, kalau ada Qurannya, kita bacalah bareng-bareng ya, Bu, biar tambah keberkahan kita. Quran surat keempat, Quran surat An-Nisa ayat 100.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah ya, boleh Bu ikutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Lihat Bu, apa kata Allah di situ? Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah nih, dikasih tempatnya. Contoh, ada mu'alaf ninggalin agamanya, kata Allah apa? Aku kasih tempat circle yang baru yang baik, kata Allah. Kamu takut karena meninggalkan keluargamu dan pekerjaanmu, apa kata Allah? Aku jamin rezekimu, tempat dijamin, rezeki dijamin. Ya. Apa kata Allah lagi? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir. Ketika kita jor-joran maksimal untuk Allah, mustahil disia-siakan oleh Allah. Tidak ada satupun ikhtiar kita mendekat berlari kepada Allah itu disia-siakan oleh Allah, tidak Bu. Kita nggak mau pakai leasing, kita nggak mau pakai kartu kredit karena itu riba. Allah lihat nggak Bu? Lihat, Allah sia-siakan itu nggak? Enggak. Ini ada cerita nih Bu, ada seorang guru ya. Ada seorang guru tuh kepengen banget punya rumah Bu. Kenapa? Dia kepengen punya rumah karena kepengen kalau nanti teman-teman ngaji datang itu nggak sempit-sempitan. Niatnya baik untuk tujuan yang baik, untuk ngajarin orang deket ke Allah. Rumah dipakai buat ngaji, niat baik, tulus ikhlas buat ibadah. Tapi nggak mau pakai riba, nggak mau pakai kartu kredit, ya. Nggak mau ikut yang macem-macem yang ada ribanya. Apa kata Allah? Aku jamin tempatmu di muka bumi ini, aku jamin rezekimu. Bu, tuh rumah dikasih loh sama Allah gratis. Percaya nggak Bu? Percaya. Keajaiban itu baru akan terjadi dalam hidup kita kalau yakin kita kepada Allah juga ajaib. Kata orang nggak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kata orang mustahil kamu punya rumah, kamu teh tukang becak, buruh cuci. Tapi dalam hati terus aja Bu, insya Allah, amin. Mungkin tidak? Mungkin, itu teh banyak kejadian.
perhatian. Nih masalah haji dan umroh. Lebih banyak mana orang kaya atau orang miskin yang berangkat haji dan umroh? Orang miskin yang biasa-biasa. 5 menit lagi udah kayak lagu. Lebih banyak mana orang miskin, orang biasa atau orang kaya? Orang miskin dan biasa-biasa aja yang berangkat. Kenapa? Karena umroh haji itu adalah panggilan dan hadiah dari Allah. Dan Allah memanggil siapa yang Dia memampukan siapa yang Dia panggil. Dia mampukan siapa yang Dia undang. Mau kaya, mau miskin, kalau sudah diundang oleh Allah pasti dimampukan. Begitulah keyakinan orang-orang yang hijrah. Tidak perlu khawatir. Contoh, kita awalnya nggak pakai kerudung, terus kita mau pakai kerudung. Kata ibu kita, janganlah nak, kayak ibu-ibu kali nak, angkat aja lah sedikit. Kita gimana bu? Tetap lakukan. Masuklah kita Islam secara fisilmi kafah, secara keseluruhan. Jangan tebang pilih kayak nebang pohon. Ya bu, nih kerudung sama jilbab oke lah pakai, tapi riba jangan dulu lah Teh Yunda, berat nih, masih pengen punya rumah, masih pengen punya sofa, ya kan bu? Ya, Allah meminta kita, kalau kalian pengen ditolong oleh Allah, hijrah secara keseluruhan. Allah tegaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Dan Allah pasti akan meneguhkan kedudukannya. Bu, ketika kita menutup aurat, itu bentuk kita menolong agama Allah. Bu, ketika kita menjaga lisan sebagai seorang muslimah, nggak banyak omong, lebih banyak diam, banyak zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah, itu teh udah bagian daripada nolong agama Allah. Karena banyak orang bilang gini, maleslah lihat si ibu si itu tuh pengajian tapi mulutnya jahat. Siapa yang jelek? Islamnya. Betul bu? Jadi kita nutup aurat, jaga sikap, jaga lisan, berbuat baik, eta teh merupakan bentuk kita nolong agama Allah. Dan janji Allah, siapa yang nolong agamaku, aku tolong urusan dunianya, aku bantu urusan akhiratnya. Dan jangan khawatir, dia tidak akan dimusuhi. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, beritahu pada penduduk langit, aku mencintai si fulan ini. Dah, itu kalau Allah udah cinta nih bu, ya Allah teguhkan kedudukan kita. Nggak sampai di situ, apalagi kata Allah, beritahukan kepada seluruh penduduk bumi kalau aku mencintai si fulan, maka penduduk bumi pun mencintai kita bu. Masya Allah. Sepakat tidak bu? Semangat berprogres dalam hijrahnya. Berarti sekarang yang pertama harus jadi ahlul syukur, ahlul sabar, ahlul taubat. Mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Allah menerima semua amalan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja karena waktunya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.